Ada saatnya klub besar bukan sekadar mengejar trofi, tapi menuntut takdir. Paris Saint-Germain adalah satu dari sekian banyak klub yang telah lama menanam benih mimpi. Namun musim demi musim, mereka harus meneguk pahitnya kegagalan di panggung Eropa. Namun, musim ini terasa berbeda. Bukan karena kekuatan mereka tak terbendung, tapi justru karena badai telah lebih dulu menerpa. Kepergian sang ikon Kylian Mbappe ke Real Madrid sempat dianggap lonceng kematian bagi ambisi juara. Namun dari kekosongan itu muncul pasukan yang bermain bukan demi satu nama, tapi demi lambang di dada. Mereka melangkah bukan hanya dengan teknik, tapi dengan tekad dan amarah yang membara. Kemenangan tipis atas Arsenal bukan sekadar hasil, tapi simbol bahwa mimpi itu belum mati. PSG belum selesai, masih ada jalan panjang di hadapan dan kisah ini jauh dari akhir. Jadi sebelum kita menyelam lebih dalam ke cerita penuh drama ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Sejak raksasa kaya asal Qatar, QSI, Qatar Sports Investments, mengambil alih Paris Saint-Germain pada 2011. Impian yang mereka kejar tak pernah berubah, menaklukkan Eropa, menggenggam trofi Liga Champions yang agung itu. Kini, secercah harapan itu kembali menyala terang. Gol tunggal yang mereka torehkan ke gawang Arsenal di leg pertama semifinal menggetarkan nadi Paris. Di bawah komando Luis Enrique, PSG sempat limbung. Langkah mereka goyah di fase liga, tertatih tanpa arah, nyaris terjerembab sebelum sempat bermimpi jauh. Pernah, Les Parisiens tercecer di luar 24 besar, tersesat di zona eliminasi, dipandang sebelah mata oleh banyak mata. Tapi badai itu tak membuat mereka karam. Justru dari titik paling gelap, kebangkitan mulai dirangkai. Dembele dan kawan-kawan menyalakan kembali bara harapan lewat 3 kemenangan beruntun atas Salzburg, Manchester City, dan Stuttgart. Dari reruntuhan, mereka bangkit, mengamankan tiket ke fase gugur dengan sisa-sisa tenaga yang mulai berubah menjadi percaya diri. Pelan tapi pasti, mereka menjelma menjadi kekuatan yang tak lagi bisa diabaikan. Brest dihancurkan 2 kali tanpa ampun, 3-0, lalu 7-0, seolah ingin menunjukkan bahwa Paris belum mati. Di babak 16 besar, mereka menyingkirkan Liverpool lewat drama adu penalti, lalu menaklukkan Aston Villa dengan agregat tipis. Kini mereka berdiri gagah di semifinal, bersiap menghadapi utusan terakhir Premier League, Arsenal. Siapa sangka, semua ini terasa lebih istimewa karena dicapai bukan dalam kelengkapan, melainkan kehilangan. Musim yang diawali dengan luka justru menghadirkan asa. Kylian Mbappe, sang kapten sekaligus jantung serangan, memilih berlayar ke Madrid, meninggalkan lubang dalam yang tak mudah ditambal. Tapi dari puing-puing kehilangan itulah, PSG justru menulis kisah yang tak diduga siapapun. Ironisnya, saat Mbappe masih berseragam biru tua bersama 2 bintang lainnya, PSG justru terjerembab. 2 musim berturut-turut 2021-2022 dan 2022-2023. Mereka gugur terlalu dini, tak lebih dari tamu singkat di babak 16 besar. Kini, tanpa ketiganya, mereka justru berdiri di ambang final. 1 tembakan melengkung dari kaki Ousmane Dembele ke jantung gawang Arsenal tak sekadar membawa kemenangan. Ia membawa gairah perubahan. Langkah kakinya kini membayangi jejak besar Kylian Mbappe. Dan perlahan-lahan, warisan sang bintang mulai bergeser dari ingatan menuju sejarah. Mbappe yang kini mengenakan putih Madrid pernah menorehkan catatan emas. 11 kontribusi gol dalam 1 musim Liga Champions bersama PSG, puncaknya pada musim 2020-2021.
sebuah angka yang selama ini berdiri kokoh seolah tak tersentuh. Tapi kini angka itu telah disamakan. Dembele diam-diam mengejar dan perjalanannya belum selesai. Masih ada leg kedua semifinal di depan dan mungkin mimpi itu masih hidup, final yang menanti di kejauhan. Jika PSG terus melangkah, maka warisan Mbappe bukan hanya akan disamai, tapi bisa saja tersapu oleh rekan senegaranya yang kini tengah menulis kisahnya sendiri di tanah Paris. Ketika Paris Saint-Germain menggelontorkan sekitar 50 juta euro untuk memboyong Ousmane Dembele dari Barcelona pada musim panas 2023, banyak yang memandangnya dengan ragu. Terlalu rapuh, terlalu inkonsisten, itulah bayang-bayang yang terus melekat padanya selama 6 tahun di Camp Nou. Cedera demi cedera, pergantian pelatih, dan tekanan ekspektasi membuat bakatnya seolah terkubur di bawah puing-puing kegagalan yang sunyi. Namun, Paris memberinya sesuatu yang tak ia temukan di Barcelona, ruang untuk bernafas dan panggung untuk menari bebas. Di kota yang mencintai keindahan, Dembele kembali menjadi seniman sepak bola. Ia bermain dengan ritme yang tak lagi tertekan, seperti burung yang akhirnya terbebas dari sangkar kaca. Musim ini, ia menjawab keraguan dengan catatan yang nyaris mustahil diabaikan. 33 gol dan 12 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi. Bukan hanya statistik yang mengesankan, tapi juga cara ia mencetaknya. Dribble yang menembus dinding pertahanan, tembakan yang menari di udara, dan umpan-umpan yang seperti bisikan takdir di tengah keramaian stadion. Dari pemain yang nyaris terlupakan, ia menjelma menjadi pusat sorotan. Dembele tak sekadar menemukan kembali permainannya, ia menemukan kembali dirinya. Dan kini, bersama PSG, ia menulis kisah yang bahkan masa lalunya tak sanggup menandingi. Bagaimana mungkin PSG justru tampil lebih tajam setelah ditinggalkan sosok sebesar Kylian Mbappe? Sebuah pertanyaan yang menggema sejak sang ikon mengemasi koper menuju Madrid. Anehnya, Paris tak menggantinya dengan nama besar. Tak ada superstar baru yang datang dengan sorotan kamera dan sambutan megah. Hanya Matvei Safonov di bawah Mistar, Joao Neves, Willian Pacho, dan Desire Doué, nama-nama yang belum tentu dikenal di luar lingkaran penggemar sejati. Namun, justru dari sunyi itulah muncul jawabannya. Dalam dunia yang lama dikuasai oleh satu nama, tim ini seperti menemukan napas baru. PSG lepas dari apa yang disebut banyak orang sebagai sindrom bintang. Fenomena ketika seluruh permainan, ambisi, dan bahkan beban emosional, tim terpusat pada satu sosok. Mbappe, Messi, nama-nama yang terlalu besar hingga menelan ruang di sekelilingnya. Kini, tanpa satu pusat gravitasi yang menyedot semua arah, permainan PSG tersebar luas, liar, dan tak terduga. Para pemain tak lagi hanya pelayan, mereka adalah pencipta. Mereka berlari dengan langkah sendiri, mengumpan dengan naluri, dan menembak dengan keyakinan. Tanpa bayang-bayang sang primadona, muncul cahaya-cahaya baru yang menyilaukan. Gol datang dari segala arah, kreasi lahir dari segala sisi. Tak ada satu raja, tapi banyak pemimpin di atas lapangan. Dan dari pembebasan itu, Paris menemukan kekuatan yang tak mereka sadari sebelumnya. Kolektivitas yang tajam, berani, dan sulit dibaca. Sebuah orkestrasi yang tak lagi bergantung pada satu nada, tapi harmoni dari banyak suara yang kini bersatu menyanyikan ambisi juara. Mereka kehilangan raja, tapi justru menemukan kerajaan yang sesungguhnya. Tempat semua pemain jadi senjata, dan Paris tak lagi bergantung pada satu nama, melainkan pada semangat yang menyala di setiap lini.